Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang beriman, riya adalah melakukan suatu amal ibadah supaya dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya, seperti melaksanakan sholat dan yang lainnya. Masuk ke dalam riya juga adalah sub'ah, yaitu melakukan suatu amal ibadah agar didengar manusia. Ini terjadi pada ibadah-ibadah yang sifatnya bisa didengar, seperti membaca Al-Quran, menasihati manusia, mengisi kajian, berzikir, dan lainnya. Namun kalau dilandaskan dengan keikhlasan, tidak menjadi masalah. Para pendengar, riya termasuk syirik kecil, karena orang yang berbuat riya, dia memasukkan selain Allah dalam ibadahnya. Ia memasukkan selain Allah dalam ibadahnya. Ketahuilah bahwa ikhlas kepada Allah merupakan azas agama Islam serta ruh dari tauhid dan ibadah. Ikhlas itu adalah seorang hamba memaksudkan dengan semua amalnya karena mengharapkan keridhaan dari wajah Allah, pahala dan karunia-Nya, sehingga dia memenuhi rukun iman yang 6, kemudian melaksanakan rukun Islam yang 5, dan melaksanakan hakikat-hakikat keimanan, yaitu ihsan, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Yaitu dengan menyempurnakan semuanya itu, berharap akan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Para pendengar, orang yang ikhlas tidak mengharap dengannya sepertinya riya yang ingin dilihat manusia, dan seperti sub'ah ingin dengar manusia atau riyasah, dan tidak juga mengharapkan hal-hal keduniaan yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, imannya dan tauhidnya menjadi sempurna. Di antara hal lain yang sangat bertentangan dengan hal ini adalah beramal soleh agar dipuji serta diagungkan oleh manusia. Maka hal ini merusak keikhlasan dan tauhid seorang hamba. Inilah dinamakan dengan riya. Riya merupakan penyakit kronis yang butuh kepada pengobatan serius. Melatih jiwa agar ikhlas, memerangi hawa nafsu agar bisa menolak bisikan-bisikan syaitan yang bermuara kepada riya, menjauhkan dari tujuan-tujuan yang rusak, yang merugikan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah isti'anah,
meminta pertolongan kepada Allah dalam menjauhkan kita dari perbuatan riya. Mudah-mudahan Allah membersihkan iman kita sebagai hambanya dengan meluruskan tauhid kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu itu adalah ilah yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Para pendengar yang budiman, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah telah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menyuruh mengatakan kepada umatnya bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, dan mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mendustakan bahwa Rasul utusan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya aku berdusta, maka bawakanlah yang semisal aku. Sungguh, aku tidak mengetahui perkara gaib yang aku kabarkan kepada kalian berupa perkara-perkara yang telah lalu, tentang apa yang kalian tanyakan. Kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua, dan kabar tentang Zulkarnain yang sesuai dengan kenyataan. Kalau bukan Allah yang memberitahukan kepadaku, tentulah aku tidak mengetahuinya. Dan aku hanya kabarkan kepada kalian bahwa ilah kalian yang aku mengajak kalian untuk beribadah kepadanya adalah sembahan yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, yaitu mengharapkan pahala dan balasan yang baik darinya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh adalah amal ibadah yang sesuai syariat Allah. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yaitu amal ibadah yang hanya diharapkan dengan wajah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya.
Ada 2 rukun yang harus dipenuhi agar amal ibadah bisa diterima. Pertama, harus ikhlas karena Allah semata. Dan kedua, benar sesuai syariat Rasulullah Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan inti dari agama Islam adalah ada 2 prinsip. Pertama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, tidak beribadah kepadanya kecuali dengan ibadah yang Dia syariatkan, dan tidak beribadah kepadanya dengan bid'ah. Dan dalam surah Al-Kahfi dikatakan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Dan ini merupakan perwujudan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan yang kedua, syahadat bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Pada syahadat yang pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan pada syahadat yang kedua, kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah yang menyampaikan syariat darinya. Maka wajib atas kita untuk membenarkan berita beliau dan mentaati perintah beliau. Beliau jelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang dari perkara-perkara yang dapat mensekutukan Allah. Para pendengar yang budiman, semoga dengan sedikit berbagi ilmu ini kita akan terjauh dari sifat-sifat melakukan ibadah agar dilihat oleh manusia lain, seperti halnya yang ria tadi. Karena orang-orang yang berbuat ria, dia memaksudkan selain Allah dalam ibadahnya. Dan mari kita tingkatkan keikhlasan beribadah hanya karena Allah semata. Karena ikhlas merupakan azas agama Islam serta ruh dari tauhid dan ibadah. Dengan keikhlasan dari hati yang terdalam, insya Allah seorang hamba akan melaksanakan semua amal ibadahnya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.